Jadi itu teman-teman nggak hanya dari produknya, tapi juga ternyata saya bisa berkembang di bisnis Nuskin gitu ya, bisa mendapatkan penghasilan dari rumah juga, bekerja dari rumah. Nah, itu sedikit perkenalan diri dari saya teman-teman. Nah, sudah 84 peserta, selamat datang sekali lagi di conference call kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen ya teman-teman ya, sebentar. Oke, teman-teman mohon feedback apakah screen saya sudah terlihat? Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya slide-nya? Mohon feedback kalau slide-nya belum terlihat ya teman-teman ya. Oh sudah, oke terima kasih, terima kasih. Nah teman-teman sebelum memulai saya akan membacakan etika bisnis OTG Nuskin Indonesia ya untuk mengingatkan kita semua. Pertama, kita menjadi besar bukan dengan memanipulasi dan merendahkan orang lain. Jangan pernah mendisedifikasi profesi apapun, baik ibu rumah tangga, pekerja, maupun pebisnis konvensional. 2, no cross-lining, jangan mencampuri bisnis orang lain, berikan fokus, ilmu, dan positive influence hanya ke grup kita masing-masing. Berikan respect untuk cross-line kita dan jadilah tim player yang baik. Tempat terbaik untuk belajar, konsultasi, dan coaching adalah upline kita masing-masing. Sementara pintu terbaik untuk belajar dari cross-line kita atau cross-learning adalah melalui event-event di System 7. Seperti pada pagi hari ini ya teman-teman. Yang ketiga, tidak menjual di bawah harga. Selain melanggar aturan bisnis Nuskin secara legal, menjual di bawah harga akan menghancurkan bisnis kita sendiri. Tidak merebut prospekan maupun customer orang lain. Yang keempat, tidak menjual di marketplace seperti Topet dan Shopee. Sebagai member dari Apply, Nuskin tidak mengizinkan distributornya menjual di channel yang tidak resmi. Kegagalan untuk melakukan ini akan mendapatkan konsekuensi potong komisi sampai dengan terminasi account distributorship. Yang kelima, tidak melakukan overclaim terhadap manfaat produk ataupun peluang bisnis dan penghasilan. Marilah menjadi pebisnis yang beretika dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke, teman-teman, itu etika bisnis OTG Nuskin Indonesia. Ya, semoga kita semua bisa menjalankannya dengan baik ya, teman-teman ya. Kemudian sebentar. Nah, teman-teman hari ini hari Selasa memang biasanya kita topiknya adalah produk ya teman-teman ya. Dan pada pagi hari ini saya mendapat tugas untuk membahas solusi Pharmanex untuk membantu mengatasi sel tumor. Sebelumnya terima kasih untuk PIC Conference Call pagi, Dr. Verji yang sudah percaya kepada saya untuk membawakan materi ini ya. Nah, teman-teman, sebelumnya nah, ini mungkin kita perlu tahu dulu ya, sel tumor itu apa. Jadi sel tumor itu adalah massa atau benjolan yang terbentuk dari akumulasi sel-sel yang abnormal gitu ya, atau yang tidak semestinya. Jadi yang terbentuk itu selnya itu berkembang, ada yang tidak terkendali gitu ya. Ada juga yang misalkan seharusnya sudah mati gitu, tapi dia nggak mati. Sementara sel yang baru terus bertumbuh gitu ya. Karena sel-sel di dalam tubuh kita itu sebenarnya teman-teman ada masa waktunya. Jadi ada masa waktunya dia mati dan kemudian ada regenerasinya lah seperti itu ya. Dan ketika hal itu tidak berjalan dengan normal, satu yang berlebihan gitu ya, yang mati harusnya nggak mati, yang kemudian sudah ada lagi yang baru gitu, nah itu akan terjadi abnormal dan itu bisa menyebabkan apa yang namanya tumor atau massa yang sering kita lihat itu kalau misalnya di kulit itu kayak benjolan seperti itu ya teman-teman ya, dan itu bisa timbul di mana saja di bagian tubuh kita. Ada yang jinak dan ada juga yang ganas.
Nah, kalau yang jinak ini artinya biasanya itu hanya tumbuh di satu tempat dan tidak menyebar ya teman-teman ya. Dan biasanya juga dengan terapi mungkin misalkan pengangkatan gitu dia tidak akan tumbuh lagi gitu. Tapi kalau yang ganas itu biasanya dia menyebar, bisa menyebar. Jadi nggak hanya di satu lokasi, tapi kemudian dia bisa menyebar melalui pembuluh darah dan jadi berpindah dan menyebar ke tempat yang lain juga gitu. Itu yang biasa disebut sebagai tumor yang ganas atau cancer ya. Nah, ada beberapa faktor pemicu tumor. Nah, ini mungkin sini saya yang perlu sampaikan supaya kita juga sama-sama tahu banyak faktor yang menjadi pemicu gitu ya. Pertama ya paparan bahan-bahan karsinogen. Mungkin teman-teman sering dengar ya karsinogen gitu ya. Apa aja yang menjadi bahan karsinogen ini? Pertama itu tobako atau ya rokok ya. Kemudian asbes atau akrilamid itu artinya kayak misalkan bahan makanan itu yang terlalu dimasak terlalu matang sampai gosong hitam gitu loh teman-teman ya. Kemudian formaldehid, UV rays, sinar matahari yang terlalu lama, apalagi di jam-jam yang misalnya di atas jam 10 gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian alkohol, kemudian proses meat. Nah, makanya mungkin kita nggak boleh terlalu sering setiap hari kayak makan sosis, yang kayak gitu-gitu ya. Itu proses meat. Nah, kemudian polusi udara, itu juga bahan-bahan karsinogen gitu. Yang pasti teman-teman maksudnya bukan maksudnya begitu kena kita akan jadi kena tumor gitu, tapi dengan pajanan yang berlebihan gitu ya. Kemudian dipicu juga oleh faktor-faktor yang lain. Kemudian bisa infeksi virus atau bakteri juga mungkin teman-teman tahu seperti HPV gitu ya, human papilloma virus itu juga bisa. Kemudian paparan radiasi, obesitas ya teman-teman banyak hal ini juga dan kemudian ada faktor genetik juga. Ya, jadi ini banyak faktor yang bisa menjadi pemicu. Nah, kemudian sebenarnya cara mencegahnya itu kita tidak bisa memastikan kita tidak akan kena sel tumor gitu ya, tapi kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah hal ini. Apalagi kalau kita sudah tahu misalkan orang tua kita itu punya masalah tumor, apalagi cancer gitu ya, di keluarga kita banyak yang cancer. Nah, ini kita harus mencegah dari dini karena biasanya tumor atau cancer itu semakin dini ditemukan, itu angka keberhasilan pengobatannya semakin baik ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari ada Kemenkes itu tahun 2015 untuk cara mencegah sel tumor itu dengan cara cerdik. Ini kalau teman-teman lihat cerdik. Jadi pertama cek kesehatan secara berkala. Makanya penting mungkin teman-teman sudah di atas usia 30 apalagi gitu ya untuk melakukan medical check up mungkin minimal setahun sekali gitu ya. Kemudian enyahkan asap rokok alias ya jangan merokok gitu ya. Kemudian rajin aktivitas fisik atau exercise, rutin berolahraga ya. Ini juga sangat baik untuk mencegah sel tumor. Kemudian diet sehat, kalori seimbang. Nah, yang pasti di sini maksudnya diet sehat ya. Kalau kita diet sehat ya jangan sampai berarti kita menjadi obesitas gitu kan ya. Dan di sini saya tambahin juga untuk suplementasinya gitu ya. Dan kemudian istirahat yang cukup. Jadi istirahat ini ternyata juga sangat penting gitu ya karena ternyata teman-teman pada saat istirahat itu tubuh kita itu recovery. Jadi tubuh kita itu merecovery dirinya gitu ya. Jadi kalau istirahat kita nggak cukup, jadi recovery diri kita sendiri itu juga kurang gitu. Kemudian kelola stres. Nah, ini juga banyak seringkali bisa memicu kesehatan fisik kita terganggu gitu ya ketika ada stres yang berlebihan yang kita tidak bisa manage dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang itu sekilas tentang tumor dan sekarang kita masuk ke salah satu cara pencegahannya itu dengan suplementasi. Apa solusi dari Pharmanex ya? Nah, ini dia teman-teman terutama dari Pharmanex yang bisa kita gunakan ya, sangat baik. Itu Tigrin, kita sudah sama-sama tahu di sini teman-teman siapa yang suka banget sama Tigrin, sama Reishi Max, mungkin bisa chat gitu ya, saya pecinta Tigrin, saya pecinta Reishi ya. Kalau saya juga konsumsi dua-duanya, Tigrin dan Reishi. Awalnya Tigrin, tapi sejak pandemi saya mulai tambah Reishi ya. Nah, teman-teman, ini di sini saya mungkin
jelaskan sedikit tentang Tigrin. Jadi Tigrin kita itu luar biasa ya teman-teman ya. Tigrin 97. Jadi dikasih angka 97 itu karena Tigrin kita itu mengandung polifenol 97%. Ya, dan polifenol itu salah satu senyawa antioksidan gitu teman-teman, dan salah satu yang paling berperan penting di dalam struktur polifenol itu adalah yang namanya katekin. Ya, dan polifenolnya yang ada di tigrin kita itu 65%-nya diantaranya adalah katekin. Ya, jadi itu yang sangat baik untuk support healthy cell function gitu ya. Jadi memberikan proteksi antioksidan itu sampai ke struktur sel gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya di sini dibilang sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan sel dalam jangka panjang gitu. Kemudian juga memberikan efek termogenesis gitu ya untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Makanya kita gunakan Tigrin ini di Body Burn 45 ya kan. Nah, ini juga kemudian ada manfaat untuk membantu menekan pertumbuhan sel kanker tanpa merusak sel normal. Nah, di sini juga kekuatan antioksidannya itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari vitamin C dan 25 kali lebih kuat dari vitamin E gitu ya. Nah, di sini teman-teman banyak yang suka tanya, oh berarti tigrin ada vitamin C-nya, tigrin ada vitamin E-nya gitu. Kalau dari saya selalu bilang ke teman-teman bahwa bukan seperti itu, tapi maksudnya ini kekuatan antioksidannya teman-teman ya. Bukan berarti di tigrin itu ada komponen vitamin C, tapi maksudnya kekuatan antioksidannya itu bisa 100 kali lebih kuat daripada vitamin C ya. Dan karena itu juga bisa mencerahkan kulit, meningkatkan kolagen dan elastin, meningkatkan pembakaran lemak dan meningkatkan respon insulin. Jadi tigrin ini juga sangat baik untuk kita konsumsi meskipun kita kita yang mau dalam kondisi sehat pun ingin mempertahankan kesehatan kita, karena teman-teman kita mungkin nggak bisa terlalu bebas ya akan misalkan ya polusi udara seperti itu. Nah, makanya kita tetap membutuhkan suplementasi ya. Nah, di sini teman-teman dibilang tigrin ini 99,5% bebas kafein. Jadi kalau yang saya baca dari PIP-nya itu satu kapsul tigrin itu kandungan kafeinnya kurang lebih 1,5 sampai 2 mg aja. Sedangkan kalau satu cangkir kopi itu teman-teman itu 100 sampai 150 mg kafein. Jadi makanya sangat-sangat kecil ya, dan kalau saya sendiri pun itu biasanya nggak pernah saya minum kopi, karena kalau begitu minum kopi itu saya deg-degan dan nggak enak perut gitu ya, karena kayaknya saya nggak bisa, sangat sensitif sama kafein. Tapi kalau minum tigrin sehari saya minum 2 kali 2 itu no problem sama sekali ya. Dan salah satu kehebatan dari Pharmanix juga adalah teman-teman sudah tahu dengan proses 6S-nya ya. Dan ini juga tigrin diambil dari teh hijau dari daerah Zhejiang itu ya, yang salah satu penghasil teh nomor 1 di dunia. Nah, ini mengapa kalau untuk solusi untuk sel tumor gitu, ini salah satu yang bisa kita sarankan adalah tigrin. Ya, teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua adalah Reishi Max. Nah, kalau Reishi Max ini teman-teman dia terbuat dari jamur reishi merah ya, yang ini untuk Pharmanix itu punya jamur reishi yang kualitas tertinggi di antara jenis reishi lain di pasaran. Karena teman-teman tahu di sini kalau misalkan jamur reishi itu dia bahan aktifnya itu sebenarnya ada di dalam tiny sporanya itu yang terbungkus di dalam kayak cangkang yang keras gitu loh. Nah, ini nih yang agak susah ditembusnya gitu. Nah, Nuskin mempunyai teknologi untuk menembus, untuk crack sporanya itu. Jadi bisa diambil bahan aktifnya dengan lebih baik, dan juga tidak seperti di pasaran lainnya yang mekanisme untuk mendapatkan si bahan aktifnya itu melalui beberapa kali penyaringan gitu loh teman-teman ya. Dan di luar sana itu kan hanya sekali penyaringan aja. Dan ini yang membuat Reishi kita berbeda gitu ya teman-teman ya. Dan di sini kalau bahan aktifnya itu dikatakan itu ada triterpenes gitu ya, agak susah bahasanya ya, tapi intinya bahan aktifnya yang ada di Reishi itu lebih tinggi daripada yang ada di luaran sana gitu.
Dan risi ini sangat baik untuk fungsi kesehatan sistem imun ya. Jamur ini sebenarnya udah digunakan banyak di di kedokteran China dari zaman dulu gitu ya teman-teman, untuk membantu kesehatan mereka gitu. Jadi sangat baik untuk fungsi kesehatan sistem imun, kemudian untuk meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh gitu ya. Jadi sangat baik juga untuk suplemen bagi yang sering terpapar polusi seperti itu juga ya, begitu juga dengan Tigrin. Kemudian dia sangat baik untuk pelindungan hati, membantu tidur lebih lelap dan bantu untuk mengurangi gejala alergi. Teman-teman. Nah, ini dia jamu reisinya seperti ini ya, merah seperti itu kalau teman-teman bisa lihat. Dan ini yang tadi saya bilang ada lebih dari 62 jenis jamu reisi yang ada di pasaran, tapi Pharmanex itu menggunakan jenis jamur kualitas tertinggi. Jadi makanya saya sangat bersyukur ya Pharmanex itu benar-benar tidak main-main dalam hal memproduksi suplemen. Nah, ini juga lah yang membuat saya percaya dan mau mengkonsumsi suplemennya Pharmanex ya. Nah, ini yang tadi saya bilang Resimex mengandung bahan aktif yang 6% triterpenes ini ya, dan polisakarida 13,5% yang terstandarisasi. Nah, teman-teman, nah ini kemudian untuk Tigrin dan Resimex itu banyak juga peneliti dari pihak ketiga yang sel kanker itu bantu ditekan oleh Tigrin dan Reisi gitu ya. Kemudian invasi sel kanker ditekan juga dan metastasisnya juga bantu. Masih jelas kah? Putus-putus ya? Oke, sorry. Saya baru bisa lihat chat. Saat ini masih putus-putus kah? Udah jelas ya? Oke, jelas. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman penelitian dari pihak ketiga ya. Jadi ini sih memang penelitiannya in vitro, dalam artinya mereka mengambil di luar gitu ya, gitu di luar, maksudnya bukan di dalam tubuh manusia tapi di luar gitu ya, di lab mereka, dan kemudian percobaan in vivo juga untuk di mice dan rats itu menunjukkan hasil-hasil yang sangat baik gitu ya untuk survivor dari cancer, dan untuk perkembangan tumor ini juga sangat dibantu ditekan pertumbuhan sel tumor ini oleh Resimex dan Tigrin gitu ya teman-teman. Dan di sini sih memang tidak dibilang bahwa Resimex dan Tigrin itu bisa menjadi pengobatan untuk kanker, tidak gitu ya, tapi bisa menjadi adjuvant terapi atau dalam arti terapi pendamping ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian Tigrin dan Reisi juga selain untuk sel tumor ini sangat baik untuk Reisi terutama ya, dia itu sangat baik untuk meningkatkan fungsi dari natural killer cell atau makrofag. Jadi teman-teman kalau misalnya kita itu, tubuh kita itu ada kemasukan benda asing atau yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh kita, itu akan ada sel-sel yang bekerja untuk menangkap dan mengeliminasinya gitu. Jadi dia tidak menyebabkan masalah ke tubuh kita. Nah itu kerjanya di si natural killer cell gitu ya, dan makrofag gitu. Dan ini si Reisi yang sangat membantu untuk meningkatkan fungsi mereka supaya optimal gitu ya. Nah ini kemudian beberapa yang saya lihat juga kalau teman-teman mau Google gitu ya, di Google Search itu banyak sekali info-info tentang ini bagaimana jamu Reisi gitu ya, jamu Reisi itu dan juga Tigrin itu teh hijau itu sangat baik untuk against tumor gitu, atau menghambat perkembangan sel-sel tumor ya. Tapi sekali lagi teman-teman kita harus ingat bahwa kita tidak boleh overclaim. Jadi itu yang saya selalu bilang, ini menjadi pendamping terapi. Ya, terapi untuk tumor atau kanker itu kan banyak ya teman-teman ya, mulai dari dengan operasi gitu, atau dengan kemoterapi, radioterapi, ada juga imunoterapi gitu, hormon terapi. Nah, itu
tetap sebaiknya dijalankan sesuai anjuran dokter. Nah, ini untuk pendampingnya ya teman-teman ya. Dan banyak banget testimoni yang mengatakan bahwa tetap dalam menjalankan terapi dokter itu, tapi dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen dari Nuskin, salah satunya Tigran dan Reishi itu, mereka mengalami kondisi tubuh yang lebih baik, dalam arti itu tidak seperti orang cancer yang lemas dan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tubuh mereka tuh lebih fit, lebih bisa menjalani pengobatan dengan baik gitu teman-teman ya. Bahkan ada mungkin beberapa yang ringan bisa terbebas dari cancernya gitu ya. Nah, teman-teman, saat ini saya mau, saya nggak sendiri, saya ada mau mengundang Ibu Emily. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini pernah resmi oleh Nuskin gitu ya, kalau nggak salah di tabloidnya, bahwa testimonialnya Ibu Emily dalam mengkonsumsi produk-produk Pharmanex untuk membantu Ibu Emily sendiri dalam menjalani pengobatan kansernya. Nah, mungkin di sini kita akan dengar langsung dari Ibu Emily-nya ya. Ibu Emily, sudah ada di sini kah? Bisa dinyalakan audio dan videonya. Selamat pagi, teman-teman. Hai, Bu Emily. Cantik sekali. Selamat pagi. Sudah lama nggak ketemu. Iya, biasa kita ketemu di kantor ya. Iya, 1 tahun ya. Iya, betul. Teman-teman, suara Bu Emily cukup jelas. Ini mungkin saya stop share dulu ya. Oke. Suara Bu Emily cukup jelas kan teman-teman? Mungkin Bu Emily bisa coba tes suaranya lagi. Ya, saya lagi cari Bu Emily-nya di mana gambarnya. Kelihatan nggak? Sudah saya spotlight. Iya. Oke. Udah di spotlight ya. Oke. Iya, thank you. Bu Emily, gimana kabarnya? Terima kasih ya Bu, terima kasih banget sudah mau hadir di conference call kita pada pagi hari ini, membantu kita semua untuk mengerti dengan lebih baik gitu ya dari ceritanya Bu Emily. Bu, boleh cerita sedikit nggak bagaimana perkenalannya Ibu waktu itu dengan produknya Nuskin, Pharmanex terutama ya? Selamat pagi teman-teman. Jadi saya pertama kali mengenal produk-produk Pharmanex ada mulai dari awalnya dari LifePack. Sebenarnya awal perkenalan tuh karena dimulai dari suami saya yang suka sering sakit kepala. Dia mengeluh sakit kepala. Kurang tidur 1-2 malam udah ribut sakit kepala. Jadi dia cuma larinya ke tukang-tukang obat Cina gitu. Jadi dia suka konsumsi obat-obat Cina, tapi tetap nggak membaik gitu. Nah, waktu itu saya dikenalin sama temen yang tinggal di Malaysia untuk menggunakan LifePack gitu. Nah, waktu itu memang saya nggak tinggal di Indonesia, suami tinggal di Indonesia, saya tinggal di Malaysia. Jadi teman di Malaysia memberitahu untuk coba itu. Tapi waktu itu saya juga masih takut karena kita nggak biasa makan suplemen. Dan terus saya diajak untuk ikut kayak pertemuan seperti di sini kayak produk knowledge gitu ya. Jadi lama-lama saya dengar kesaksian teman-teman yang ada yang sakit kepala, ada yang sakit lutut, sakit macam-macam. Tapi waktu itu saya juga bingung kenapa kok LifePack itu kok sakti banget gitu, kok sakit-sakit ini kok semuanya baik gitu. Tapi terus setelah didapat pengertian bahwa sebenarnya bukan maksudnya segala penyakit sembuh gitu, tapi karena tubuh seseorang itu kekurangannya di sini, LifePack melengkapi. Yang orang lain kekurangan di situ, LifePack melengkapi. Jadi masalah-masalah masing-masing orang yang kekurangan di mana, LifePack bisa memenuhi. Jadi akhirnya ya segala penyakit bisa sembuhkan gitu. Jadi pesannya seperti itu. Padahal kekurangan nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Jadi dengan pengertian itu akhirnya saya berani untuk mencoba gitu. Setelah itu saya menganjurkan suami untuk menggunakan dan dia sangat terbantu sekali untuk itu. Jadi sampai sekarang dia sangat merasakan itu dan terus menggunakannya itu. Dan sering mengatakan pada orang lain itu LifePack itu paling basic yang harus kita konsumsi gitu. Iya. Oke, iya betul Bu. Kemudian setelah itu berkembang ya, maksudnya Ibu mulai menggunakan yang lain juga suplemennya. Setelah itu
saya tetap mengikuti pelajaran-pelajaran itu dan makin mengerti bahwa produk-produk lain itu berguna juga untuk T-Green Resi itu sangat bagus sekali gitu untuk kesehatan. Nah, terus sampai suatu ketika adik saya mengalami cancer di kelenjar getah bening 2009 gitu. Terus saya kan ingat karena ya waktu itu saya udah tahu di Nuskin gitu. Jadi saya menganjurkan dia untuk menggunakan T-Green Resi, terus Marine Omega, Cordymax gitu. Karena kan Cordymax katanya kan membantu untuk menambah oksigen dalam tubuh kan. Padahal sel kanker itu kan takut sama oksigen. Jadi saya juga menganjurkan dia untuk menggunakan Cordymax gitu untuk menambah oksigennya dia. Bahkan hampir semua G3 juga. Sampai waktu itu dikasih tahu untuk menggunakan CoQ10. Juga saya mencarinya beli di Amerika. CoQ10 dulu waktu itu kan nggak ada USPEN ya, karena di USPEN itu ada CoQ10. Jadi saya sengaja beli di Amerika untuk bantu dia gitu. CoQ10 untuk bantu jantung katanya ya. Itu udah. Nah sekarang dia udah 5 tahun kemudian dia udah dinyatakan sembuh dan dia sangat terbantu juga dengan itu. Sampai saya nggak tahu akhirnya ya. Karena dari keluarga saya gitu, jadi saya kan tetap jaga gitu. Tapi namanya kita juga nggak bisa menjamin kehidupan orang ya. Maksudnya kita berusaha menjaga, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan punya rencana, kita juga nggak bisa apa-apa ya. Jadi yang penting dari kita juga berusaha. Nah sampai akhirnya saya sendiri terdeteksi 2015. Saya sendiri terdeteksi CE memei. Waktu itu adik saya CE kelenjar getah bening. Sesungguhnya tuh sebelumnya itu ayah saya juga ada. Jadi itu mungkin karena genetik ya. Ayah saya 1995 itu juga udah terkena kanker paru-paru. Tapi waktu itu kan kita memang belum ada belum kenal Nuskin dan belum ada masuk. Jadi ketika saya menganjurkan adik saya menggunakan T-Green dan Resi dan Cordymax tuh mama saya udah bilang, "Oh ya waktu papa berobat di Singapura tuh banyak orang udah bilang Cordymax, Tong Chong Chao waktu itu kan Tong Chong Chao atau Cordymax ya. Tong Chong Chao itu bagus banget sama Lingzi itu kan Resi. Jadi waktu itu mereka udah ngomong tapi waktu itu mahal gitu. Jadi papa nggak beli gitu. Jadi aku semakin yakin bahwa memang T-Green, Lingzi, Resi dan Cordymax ya itu memang bagus gitu karena udah dikenal banyak orang gitu. Dia bersyukur di Nuskin ada itu, jadi saya terus konsumsi itu. Itu mungkin. Ya, oke, ya. Jadi di sini kita bisa bilang memang ada faktor untuk genetik juga ya, Bu Emily ya, dan sangat baik memang Bu Emily udah mencegah, jadi udah menjaga gitu ya sebenarnya ya. Cuman ya memang benar Bu Emily kita nggak bisa semuanya yang menentukan yang di atas gitu ya, tapi kita usaha. Kewajiban kita adalah berusaha sebaiknya gitu untuk menjaganya gitu ya. Nah, begitu mungkin Bu Emily bisa cerita ke teman-teman, begitu sudah ada terdeteksi dengan CA mamenya atau CA payudara gitu ya, itu Bu Emily pengobatannya apa aja dan suplemen apa yang Bu Emily minum untuk mendampingi gitu, dan bagaimana rasanya ke badan, ke tubuh? Nah, waktu saya terdeteksi itu terus saya operasi mastek dan kelenjarnya juga bersyukurnya memang waktu itu saya udah cukup makan suplemen juga. Jadi waktu itu saya setelah operasi pun saya nggak merasa kayak drop banget gitu. Jadi setelah operasi itu saya bisa langsung turun, orang sampai malah dilarang gitu. 2 hari saya udah pulang dan 2 hari kemudian saya udah ke gereja, udah melakukan aktivitas. Jadi orang juga kaget gitu. Padahal itu operasi besar ya Bu? Padahal itu operasi besar biasanya ya. Jadi saya bersyukur banget. Itu pasti juga karena memang selain kemurahan Tuhan juga dari kita juga memang udah menjaga dari sebelumnya gitu. Jadi fisik kita nggak terlalu drop. Nah, saya menjalankan beberapa terapi, ada imunoterapi yang mengontrol saya punya hormon. Jadi bukan kankernya yang diserang, tapi hormonnya yang dikendalikan. Nah, itu yang membuat jantung kita, ototnya bisa melemah gitu. Jadi saya secara rutin harus memeriksa kondisi jantung saya. Nah, saya waktu itu saya tetap
waktu saya terapi itu saya tetap makan suplemen, nggak seperti orang bilang kalau kamu terapi itu karena ini antioksidan, maka sebaiknya kamu jangan minum karena nanti obatnya nggak mempan karena dimatikan antioksidan. Saya malah nggak berpikir begitu. Dan dokter pun nggak melarang saya untuk makan suplemen karena saya berpikir badan saya yang harus saya kuatkan tetap, walaupun obat tetap gitu. Jadi saya continue makan Lipek, hampir semua lah, Marine Omega, Lipek, G3, Resi, D-Green, kecuali Colestimax saya nggak makan sama R2 gitu. Terus itu jantung saya terkontrol, biasa kan turunnya banyak. Jadi itu hanya cuma 10-20%. Jadi masih di dalam batas di atas, termasuk bagus kata dokter jantung. Nah itu saya juga menjalani kemo infus yang baru kemarin ini saya jalankan kemo infus. Kemo infus itu biasanya kan orang langsung drop gitu, jadi bed rest gitu. Jadi saya bersyukurnya saya malah nggak merasa saya harus bed rest, dan hampir dikata saya nggak pernah tiduran, nggak pernah bed rest waktu saya di kemo di rumah sakit maupun saya pulang. Pernah sempat mual beberapa kali dan muntah 2 kali. Setelah itu udah nggak pernah. Saya di kemo selama 6 kali, terus juga sinar sebelum kemo 10 kali sinar, terus setelah kemo 6 kali, terus sinar lagi 10 kali. Itu pun juga saya nggak sampai drop dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Tetap fit ya Bu ya. Iya, dan ini pastinya sangat disyukuri karena kalau misalnya kita lihat kan orang lain mungkin mual muntahnya parah sampai nggak bisa makan gitu ya. Dan itu malah sebenarnya akan membuat kondisi tubuh kita lebih drop lagi gitu ya Bu ya. Tapi dengan Ibu lebih kondisi badannya fit, masih bisa makan gitu ya dengan mungkin enak tanpa rasa mual, itu ya pastinya akan jauh lebih menyenangkan gitu ya Bu Emily ya. Iya, oke, terima kasih banyak Bu Emily. Satu terakhir Bu Emily, pertanyaan, apa pesan Ibu Emily untuk teman-teman mungkin yang ada yang mengalami hal yang sama, atau mungkin ada yang teman-teman yang punya orang keluarga gitu yang mengalami hal yang sama dengan Bu Emily. Mungkin ada pesannya Bu yang bisa disampaikan. Bagi saya itu suplemen itu penting, apalagi kita udah tahu ya dari riset-riset yang kita pelajarin. Kita tetap lakukan, tapi yang penting juga kita jangan lupa juga pola hidup kita, makan kita jangan cuma karena suplemen terus makannya sembarangan, terus misalnya kayak gula atau karbo tepung-tepungan, nggak cuma untuk orang-orang yang CA ya, tapi orang umum juga itu nggak bagus, seperti yang sering Pak Roni ajarkan kepada kita juga mesti ingat itu. Dan juga istirahat yang cukup itu memang saya akui itu saya bandel. Jadi suplemen itu bisa optimal kalau kita juga bantu dengan usaha kita juga mau istirahat atau makan yang benar gitu, dan kontrol stres kita seperti yang sering diajarkan Pak Roni, bagaimana membuat cerita dalam pikiran kita, memberi respon terhadap suatu kejadian. Memberi arti. Jadi sebenarnya di sini kita banyak belajar, nggak cuma belajar untuk pengetahuan suplemen, kesehatan, tapi bagaimana kita mengontrol dari banyak hal gitu. Itu aja. Jadi tetap dalam komunitas dan tetap kita percaya apa yang kita udah konsumsi itu memang udah bagus gitu. Itu aja. Mungkin itu kali Pak. Terima kasih banyak Bu Emily. Iya, terima kasih banyak. Saya bisa ngerasain ketulusannya Bu Emily untuk berbagi ke teman-teman semua di sini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, saya juga berdoa semoga Bu Emily semakin sehat ya Bu ya. Jadi bisa beraktivitas dengan lebih luar biasa lagi dan berbahagia selalu dengan keluarga. Terima kasih Bu Emily. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, ya terima kasih. Teman-teman, itu tadi dari Bu Emily, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Intinya kita bisa
suplemen ini sangat membantu teman-teman, tapi jangan lupa juga hal yang lain, dan kita ingat kita tidak boleh overclaim. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa tigrin dan risi bisa menyembuhkan cancer gitu. No ya. Jadi begitu banyak faktor yang berpengaruh gitu, dan yang kita bisa bilang adalah suplemen-suplemen Nuskin ini bisa membantu kesehatan kita gitu ya. Untuk yang mempunyai masalah dengan tumor atau kanker, suplemen-suplemen itu yang selalu bisa kita sarankan karena mempunyai manfaat lebih terhadap untuk menghambat sel tumor gitu, tapi bukan berarti bisa menyembuhkan. Dan terapi tetap harus dijalankan, suplemen itu sebagai pendamping ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjalani pola hidup sehat, itu yang penting. Nah, teman-teman terima kasih sekali lagi sudah mengikuti sampai saat ini. Mohon maaf saya telat 7 menit ya, overtime 7 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, kalau teman-teman merasakan apa yang kita bagikan di dalam conference call ini bermanfaat, teman-teman ayo ajak lagi orang lain, timnya, customernya gitu ya, untuk ikut conference call pagi ya. Dan saya berdoa semoga hari ini kita semua bisa bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan teman-teman juga jangan lupa kita masih ada event Indonesian Convention ya hari ini, terutama kalau nggak salah ada James Quinya ya. Jadi ajak orang yang sebanyak-banyaknya ke sana. Semoga semua kita makin bisa berkembang di bisnis Nuskin dan menyebarkan begitu banyak berita baik dari Nuskin untuk orang lain di luar sana. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Have a nice day. Bye-bye.